Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Dakwah. Ada 5 malam la turaddu fihinna yang tidak ditolak pada 5 malam itu doa. 5 malam. Yang apabila kita berdoa di 5 malam tu, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana 5 malam itu? Pertama, awwali yaumin. Pertama, awwalu lailatin min Rajab. Awal malam daripada bulan Rajab. Jadi bila tadi jatuh rencana Jumaat Rajab itu dari Jumaat. Awal malam tu semalam hari Jumaat itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya ulama-ulama banyak menganjurkan kita membaca doa di awal bulan Rajab. Apa doa itu? Banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami ya Allah. Kalau biasa awak makan barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Barik lana fi Rajab, di bulan Rajab berkahi kami bulan Rajab ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Orang di bulan Rajab bulan yang berkah. Bulan Rajab bulan yang sangat-sangat Allah berikan kepada kita rezeki yang lapang. Untuk apa? Untuk bisa berpuasa dalam Ramadan. Kata guru kami, masyaikh kami, kenapa dalam bulan Rajab minta barik lana? Kenapa minta di dalam Rajab berkah? Kenapa di dalam Sya'ban berkah? Kenapa dalam Ramadan tidak minta berkah lagi? Karena Ramadan itu sudah bulan berkah. Maka tak perlu minta berkah lagi. Sampaikanlah ke dalam bulan Ramadan. Kenapa di bulan Rajab minta berkah? Apa maksud berkah dia? Ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Allah. Di bulan Rajab ni, limpahkanlah ya Allah. Limpahkan, ruahkan banyakkanlah rezeki kami di bulan Rajab ini ya Allah. Dan di bulan Sya'ban ya Allah. Untuk apa? Nanti di Ramadan kami tak lagi mencari rezeki. Indak awak bakar rajo di bulan Ramadan lai. Indak awak memasak, indak mencari kayu je di bulan Ramadan lai. Indak pai bakar rajo ke rumah orang bertukang di bulan Ramadan lai. Indak berkureh je awak di bulan Ramadan lai. Kenapa? Karena sudah dapat Allah beri dalam bulan Rajab di bulan Sya'ban. Itu gunanya minta berkah tu. Maka orang tua-tua kita dulu, pas bulan Rajab tu lah mulainya mencari kayu kerimbo tu. Lah mulai mencari kayu kerimbo, lah mulai menjamu padi. Untuk apa? Untuk persiapan di Ramadan. Ketika Ramadan tak pergi kerimbo je, pergi mencari kayu lah dah. Ketika Ramadan tak pergi ke sawah je, pergi apa padi lah dah. Pergi menyabit padi. Tak. Untuk apa? Karena di Ramadan di Rajab Ramadan 2 bulan persiapan kau lah matang. Maka minta berkah. Karena ada sebagian orang Ramadan tak Ramadan sama saja. Di bulan Rajabnya boleh 7 setengah-setengah dia pakai rajo. Di bulan Sya'ban boleh 7-nya pakai rajo. Tiba di bulan Ramadan boleh 7-nya pakai rajo. Berarti orang kau nak dapat berkah di bulan Ramadan. Ada orang seperti itu. Nak ada beda lah. Antara Ramadan tak ada beda. Makanya kita minta berkah di dalam bulan Rajab. Barik lana, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ada kawan-kawan awak nanti sebarang tu keceknya, ikut doa aku bid'ah kau kerja. Doa aku nak diamalkan dari Rasulullah dah kan. Doa yang tak diamalkan dari Nabi nak boleh awak baca dah keceknya lah. Doa tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 2 doa. Macam doa. Ada doa ma'thurat, ada doa ghairi ma'thurat. Doa yang ma'thurat, doa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang ada di dalam Al-Quran pun namanya doa ma'thurat. Doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam hadis Nabi, ini namanya doa ma'thurat. Mana contoh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa boleh? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana sebanyak-banyak tu Rabbana dalam Al-Quran. Ya Rabbana ni pokok dia dari Rabbana. Ni Rabbana dalam Quran. Dalam hadis Nabi ada je doa. Mana doa di dalam hadis Nabi? Doa apa doa dalam hadis Nabi? Doa ketika apa?
Doa ketika duduk antara dua sujud. Itu doa dalam hadis Nabi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini. Banyak doa. Mana doa tasyahud akhir? Allahumma ghfirli zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ada pun doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Doakan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba az-zama wa batalal uruq wa thabbata al-ujur insyaallah. Doa itu namanya doa ma'thur. Apa ma'thur? Yang ada di dalam hadis Nabi, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada dua, yang kedua doa namanya ghairil ma'thur. Doa yang tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi, tapi boleh kita baca. Mana doa ya? Doa yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Lah mujarrabat, kata orang alim. Sudah dipraktekkan dan sudah diuji doa ini terkabulkan. Termustajabkan. Mana contoh doa di antaranya? Doa ketika seseorang sedang tawaf ditambah dengan doa. Allah, apa doanya? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ditambah doa, ya Allah letakkanlah dunia ini di tanganku, jangan letakkan dunia ini di hatiku. Dan itu sudah diamalkan oleh ulama. Mana doa lagi, doa yang diamalkan, doa ketika nak makan. Ada ulama salafus saleh membaca doa ketika makan. Allahumma barik li fihi wa zidna minhu wa zidna khairan minhu. Dimakan sesuap saja itu sudah menambah kekenyangan untuk melakukan ibadah. Kuat ibadah. Ini sudah dipraktekkan. Ini namanya ghairi maksurat tapi boleh diamalkan. Ghairi maksurat ini selagi tidak ada di dalamnya hukum-hukum syirik. Apa contohnya? Meminta ke batu. Ya Allah, dek batu ko ya Allah. Mudahkanlah rezekiku ya Allah. Itu ada unsur syirik di dalamnya. Ini tak boleh. Tapi kalau di dalamnya tidak ada unsur syirik, maka hukum mengamalkannya boleh. Mana contoh? Ini contoh doa Rajab. Ada di dalamnya syirik? Tidak ada. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab. Berkahi kami di dalam bulan Rajab ya Allah. Wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Doa ini sudah dari dulu teruji kehebatan doa ini. Sudah banyak lidah-lidah orang-orang saleh mengamalkan doa ini. Sudah banyak lidah-lidah orang-orang alim yang membaca doa ini. Maka kita pun boleh membaca doa ini. Sama jawab yang setiap malam buat berdoa tu, ya Allah, jadilah anak hamba ni anak-anak yang saleh ya Allah. Cerdaskanlah otaknya ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ada tak itu di hadis Nabi? Tak ada. Ada tak itu di dalam Al-Quran? Ada. Boleh tak apa-apa membaca? Boleh. Dia apa kira-kira apa membaca? Permintaan. Doa. Doa terserah kita mengadu kepada orang yang meminta. Samalah dengan doa Rajab tadi. Walaupun tak ada dalam Al-Quran, walaupun dia tidak ada di dalam hadis Nabi, tapi doa itu sudah mujarrab, sudah banyak diamalkan oleh orang-orang soleh. Sama yang ada kisah cerita, ada orang yang bapak ni punya anak 9 orang. 9 orang anak. Tapi anak 9 orang ni menjadi semuanya. Jadi anak-anak yang soleh, hafal Quran, hafal hadis Nabi, ulama. Jadi ada orang bertanya, Pak, Bu, kata orang kepada kedua orang tua yang anak yang 9 ni, apa bapak ibu amalkan? Sehingga seperti itu anak bapak ibu 9 orang menjadi sadunya. Biasa kalau macang 9 tu betul biluk cik tu. Iya biasanya macang. Berjawab apa pasal temiluk tu tu? Jadi di kita, jadi boleh. Jadi tak bisa. Jadi ku 9 tu ada ke 9-9-nya. Bayangkan tu menjadi ke 9-9-nya, menjadi orang hebat ke 9-nya. Jadi kata kita, apa yang Pak baca Pak? Kata awak kepada kedua ibu bapaknya. Jadi kata ibu bapak kau, kami Pak, kami setiap malam dalam tahajud, kami membaca 10 kali. Apa yang Pak baca? Kami baca, Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Itu yang Pak baca Pak setiap tahajud. Yuk, berapa? 10 kali.
Kira-kira pak-pak ibu-ibu bertanya, ada di Quran itu tu Pak? Kau bertanya model itu tak kira-kira? Ada di hadis Nabi itu tu Pak? Tak penting lagi. Kenapa? Karena ini sudah terbukti. Terbukti bapak ni membaca anaknya ke 9 orang menjadi orang. Itu terbukti. Tak penting di Quran lagi, tak penting di hadis. Karena sudah teruji dan itu semuanya dia memohon kepada Allah. Inilah doa maksurat ini. Jadi oleh karena itu, berdoalah kita di awal bulan Rajab, kata Rasulullah, la turadud du'a fihinna du'a, tak ditolak doa di awal bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Biasanya orang-orang kita di malam nisfu Sya'ban banyak melakukan amalan-amalan. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang salat sunat tasbih, ada yang zikir, ada yang lain. Pokoknya dia hidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu mustajab doa. Nabi dalam riwayat hadis di dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarhil Irsyadil Ibad lil Imam Zaini Dahlan Al-Jamfasi, Zaini Al-Jamfasi rahimahullah, menjelaskan bahawa salah satu malam yang Nabi tidak tidur pada malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nabi nak tidur malam nisfu Sya'ban. Apa yang Rasulullah amalkan? Ibadah, doa di dalam malam nisfu Sya'ban. Karena berdoa di dalam malam nisfu Sya'ban, Allah kabulkan doa kita. Jadi, aku dah kedekek kau Rajab dekek lah. Besok sudah tu nisfu Sya'ban boleh lah. Dekek ni. Jadi amalan nisfu Sya'ban doa kita. Doa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa tu? Separuh nisfu Sya'ban. Separuh berarti 5 walih berarti. Nisfu Sya'ban. Nisfu setengah Sya'ban. Kalau Sya'ban 30, separuh daripada itu 15. Jadi malam 15 nisfu Sya'ban. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walailatul Jum'ah. Malam Jumat Allah kabulkan doa kita. Malam Jumat tidak ditolak doa kita. Kapan daripada malam Jumat? Malam Jumat ini malam yang di hari Kamis, petang Kamis malam Jumat. Mulai masuk maghrib di hari Kamis tu, maka itu sudah disebut dengan malam Jumat. Malam Jumat malam yang sangat berkah sekali. Sehingga dalam hadis Anas bin Malik, orang yang meninggal di malam Jumat pun tidak akan diazab di dalam kuburnya. Jadi kalau ada orang meninggal di malam Jumat, itu meninggalnya dalam keadaan elok itu. Tak diazab di kubur. Tak diazab maksudnya tidak ditanya dia di dalam kubur. Orang ditanya di dalam kubur, "Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma dinuka wa ma." Banyak pertanyaan malaikat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Tapi bagi orang yang meninggal di hari Jumat, al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka diselamatkan daripada fitnah kubur. Dalam arti kata tidak ditanya dia di dalam kuburnya. Itu dia. Cuma nak meninggal di malam Jumat, kau tengok pula orang dulu. Kalau orang ahli maksiat, tak pernah semayang, tak pernah puasa, mati di malam Jumat, tidak ditanya oleh malaikat? Oh, tetap ditanya. Maksud yang tidak ditanya itu adalah orang yang apabila dia melakukan ketaatan kepada Allah. Salat dia lakukan 5 waktu. Ramadan dia puasa. Zakat ia keluarkan. Meninggal dunia dia di malam Jumat. Orang ini diselamatkan dari azab kubur. Tapi kalau dia ahli maksiat, pemakan riba, ahli maksiat, meninggal di hari Jumat pun, tambah dia hanya ada malaikat maut itu. Tak ada cerita tu lah. Jadi jangan kita berkata, ambo tak semayang tu Ustaz. Apa tak semayang? Ambo semayang tu nomor sekian dan tu Ustaz. Apa tu? Yang tak faham, ambo semayang-semayang duduk rukuk tagak tu Ustaz. Jadi, nak takut mati. Apa lu takut mati? Semayang indak nak takut mati? Indak Ustaz. Ambo ciek tari minta ambonya apa? Kalau bisa mati malam Jumat kejanya. Dia nak semayang nak minta mati lah malam Jumat. Hancur dia malaikat maut besok tu. Kamar ke-7 dia malaikat maut besok. Yang keempat, walailatul fitri, malam Aidul Fitri. Malam Aidul Fitri ini termasuk malam yang mulia. Malam Nabi pun tidak tidur kecuali sekejap saja malam Aidul Fitri. Nabi habiskan dengan takbir, Nabi habiskan dengan tahajud. Kita memang agak di kita takbir malam Aidul Fitri itu biasa-biasanya.
sampai Isya. Siap Isya nak ada orang takbir lah. Lainnya ustaz kaset dah diputar di masjid. Ini di rumah tak apa, di rumah ibu-ibu lah sibuk buat kuih lah, sibuk buat lontong lah, sibuk buat wajik lah, sibuk membantang karpet lah, sibuk. Kita kah habis di dunia saja ibadah kita kah? Habis di dunia saja. Malam mana rumah nak alun selesai mencat lah lapak ko lah mencat rumah ko. Malam takbir. Orang malam takbir tu banyak tahajud, banyak takbir di malam takbir. Aku dek mencat rumah lah. Dapur alun selesai plaster bakajan berplaster dah ya Allah. Ya dunia saja. Malam ni mustajab berdoa di malam tu ha. Allah kabulkan doa kita. Kemudian malam kata Rasulullah, malam Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha. Limo golah kalau berdoa di malam limo go, Allah kabulkan doa kita. Apalagi tapek pulo malam Jumat itu pas pulo ndaknya di malam bulan Rajab, Allahu Akbar. Atau di malam nisfu Sya'ban. Itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa banyak minta kepada Allah. Tapi dari sekian banyak doa kita, satu hajat kita yang paling besar sebenarnya kepada Allah. Apa? Agar Allah ampuni dosa kita. Bukan hajat yang lain. Hajat yang lain hajat dunia saja. Hajat akhirat kita. Hajat kita kepada Allah. Allah ampuni dosa kita. Awak sadar ke berdosa nak ada nindak ke? Oh, dia tak ada ustaz. Semayang 5 waktu tu ke masjid, puasa Senin Kamis, si anu tu dia banyak dosa tu hanya. Udang tu nampak paling banyak dosa tu. Dia awak ada tu pak di jemaah awak. Di jemaah-jemaah gitu. Dan kalau dosa tu lah dikaji ustaz mungkin saya RT kalau ustaz ambo kalau mungkin nampak yang saya ketek dosa tu ustaz. Apa tu? Ambo puasa Senin Kamis lancar, semayang jemaah di masjid, sedekah tiap Jumat. Oh, ya hebat ibu mabuk. Ya ambo alhamdulillah lah ustaz. Semenjak pensiun kalau ustaz. Semenjak pensiun 2 tahun baru. Lainnya pula nak alim ke ibu. Nah, tapi kalau si anu tu ustaz setahu awak lah si anu tu nak pernah nampak ke masjid tu ustaz. Ya ilaha illallah. Kalau adalah mengaji model itu hasil kajiannya, 2 kemungkinan aja tu ya. Bisa jadi ustaznya yang tak faham bagian ilmu kau ibu-ibu tu. Bisa jadi ibu-ibu tu ketika pengajian lalu je baik dah. Tidak boleh kita. Semua kita punya dosa. Semua kita punya dosa. Karena memang itu sifat daripada sifat manusia. Khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Salah lupa itu sifat manusia. Awak ke punya dosa. Maka dalam tiap malam mohon ampun kepada Allah. Dalam setiap solat kan minta ampun waktu dulu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kalimat yang awak baca pertama kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dia apa? Tanda awak banyak dosa. Allah sendiri yang mengatakan di dalam banyak riwayat-riwayat hadis, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian. Hadza wabillahi taufiq. Jadi kesimpulan kajian kita ada 5 doa ada 5 malam yang apabila kita berdoa di malam tu, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam arti kata, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, awal Rajab. Yang kedua, nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, Idul Adha. Sampai bila ingat tu? Seminggu atau sampai di pintu atau sampai di rumah lah balik je cucu lah lupa pula balik kaji ustaz juga. Bertambah pula di bulan besok balik. Itu pula lupa pula lah. InsyaAllah. Tidak. Kalaupun lupa kita berkah majlis ilmu tu yang paling inti.